Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bicek di rumah? Seneng nian rasanya. Halo Palembang, pagi ini pacak ngawani Mang Cek Bicek. Tentunya kita langsung live di Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya di pagi hari ini ditemani bareng Mang Cek Haryadi. Dan sama aku tentunya Sania Nabila di program Berita Halo Palembang. Ya benar Nian. Cek Sania di pagi ini sudah sarapan? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum ya. Tapi ngomong-ngomong menjelang weekend nih, besok Sabtu Minggu ada plan Cak Sania nak kemana? Harus ada plan, yang pasti olahraga terus biar sehat. Kita harus tetap menjaga kesehatan di era cuaca ekstrim ya, cuaca ini ekstrim. Beberapa bulan ke depan aja. Bener. Sampai akhir tahun itu Sumatera Selatan memasuki cuaca ekstrim. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang, pacak-pacaklah jago kesehatannya masing-masing ataupun dewe-dewe ya. Dan belum Abdul juga tentunya kalau kita belum ngasih ke informasi dari koran kebanggaan kita, Sumatera Express. Pecah pemirsa jingok di layar kaca ini. Headline-nya ada beli kreatif Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir wujudkan Kabupaten Pali Serasinia. Jadi, pecah pemirsa Jingo yang ada di bawah ini juga ada informasi mengenai akui peran wartawan bantu ubah mindset. Dan juga di bawahnya lagi panas-panasnya nih beberapa hari ini Kota Palembang terus diguyur hujan. Dan memang beberapa titik di Kota Palembang itu terendam banjir. Parah, ratusan rumah terendam. Bukan cuma puluhan tapi juga ratusan rumah terendam diakibatkan oleh cuaca ekstrim beberapa hari ini. Karena memang tidak menentu dan juga 3 pompa tak maksimal, perlu interkoneksi kolam retensi dan juga kabupaten ataupun kota rawan banjir dan juga harus diwaspadai. Jadi memang beberapa hari ini tiap sore apapun cek sini ya, memang kita tahu tiap sore itu memang hujan deras dan juga pasti paginya itu banjir. Dan memang beberapa titik di Kota Palembang itu banjirnya itu belum teratasi. Pecah di Jalan Basuki Rahmat itu juga banjir cukup lumayan dalam juga, dan ada di Sukawinatan juga. Sukawinatan. Iya, itu rumah aku. Iya, itu juga rawan banjir juga kalau misalkan memang ada hujan deras dan juga memang di musim penghujan di Indonesia. Kalau di koran Metropolis. Nah, pemirsa bisa jinggo hari ini berita utamanya ada pelanggan PDAM dapat potongan. Nah, ini diperuntukkan khusus kategori berpenghasilan rendah dan juga bantuan ini diberi imbas kenaikan BBM. Nah, kabarnya Mang Cek Bicek, ini bantuan pelanggan PDAM dari Pemkot Palembang ini ada sebanyak 13.700 pelanggan MBR disasarkan. Nah, ini bakal dilakukan selama November, Oktober, dan juga Desember. Dan ini juga alokasi dananya diperuntukkan bagi pengemudi ojek online dan penciptaan lapangan kerja swakelola dan padat karya. Dan juga Mang Cek Bicek, selain dari Metropolis, ada juga berita dari DOR. Nah, ini tersungkur dengar tembakan peringatan. Nah, ini yaitu merupakan buronan kasus pencurian pipa produk milik Pertamina. Ini tersangka ini bernama Bujang Adi alias Ujang Tato. Wow. Beliau ini tersungkur setelah dengar tembakan, akhirnya langsung bisa tertangkap oleh aparat keamanan. Jadi memang Nian buat masyarakat ataupun seluruh masyarakat Kota Palembang Sumatera Selatan, kalau nak tahu informasi lebih lanjutnya langsung baik Cak Sania kita beli koran kebanggaan kita Sumatera Express untuk edisi hari ini 7 Oktober 2022. Dan tentunya kalau kita ngomong mengenai cuaca ekstrim di Kota Palembang itu kita wanti-wanti Nian Cak Sania, apalagi di rumah kita yang cukup lumayan rawan daerahnya Cak Sania. Memang kita juga informasi dari sosial media Instagram dan selain sebagainya, memang beberapa tempat di Kota Palembang itu sempat terkena banjir. Dan juga sampai saat ini juga masih terkenang banjir, tergenang ya. Dan memang itu juga tugas kita sama-sama sebagai masyarakat yang baik juga, yang pastinya salah satu faktor dalam kebanjiran tersebut ialah banyaknya sampah menumpuk di berbagai retensi ataupun di selokan-selokan. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik juga Cak Sania ikut gotong royong juga, bukan cuma ngandalin pemerintah baik Cak Sania, pemerintah juga tidak selalu sigap 24 jam ngawasi daerah kita, tapi kita juga sebagai masyarakat juga harus sigap juga untuk membantu pemerintah. Jangan nanti kaget kalau misalkan tempat kita banjir kita nyalain buang sampah, padahal kita buang sampah sembarangan. Jadi sampah itu juga jangan sampai dibuang sembarangan di sortir aliran sungai kayak itu misalnya. Apalagi juga musim penghujan ini yalah udah banjir, penyakit juga
mudah datang, Benar. salah sikonya pecah demam berdarah yang memang sampai melonjak penyakit demam berdarah ini di akhir bulan maupun akhir tahun ini. Iya, betul. Kalau Cek Sania Dewe di daerahnya, macam mana? Kalau di daerah sebenarnya kalau di rumah itu tidak kena banjir, tapi menuju ke rumah yang kena banjir. Menuju ke rumah. Jadi 2 hari ini memang agak kesusahan ya untuk balik ke rumah karena memang banjir itu benar-benar dalemian. Sebatas mana dalamnya? Sepaha, Kak. Wow, luar biasa. Lumayan. Kalau mancing itu lumayan dapat ya, Ibu Patin. Dan tentunya kalau kita ngomongin tentang cuaca ekstrim di Sumatera Selatan, jadi buat para masyarakat khususnya pacak jaga kesehatan di masing-masing. Dan kita beralih ke informasi yang pertama, ini ada pemerintah Kota Palembang tunda pengembangan wisata Pulau Kemarau. Dan juga rencana pemerintah buat muncul ke konsep wisata air ala Ancol yang berlokasi di Pulau Kemarau sampai saat ini juga belum terrealisasi. Karena pemerintah kota juga masih memproses melengkapi dokumen pembebasan lahan dan juga izin. Sama informasinya, ayo kita jingok sama-sama. Pemerintah Kota Palembang berkomitmen jadi ke Pulau Kemarau layaknya destinasi wisata Taman Impian Jaya Ancol DKI Jakarta. Namun sangat disayangkan, sampai dengan ini hari wacana tersebut belum pacak terrealisasi. Pasalnya, masih terkendala dokumen belum lengkap. Pecah dokumen pembebasan lahan dan dokumen izin lainnya. Menurut Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, Pemkot Palembang masih proses melengkapi dokumen. Dokumen segalanya sudah selesai, pembangunan bakal dilanjut ke. Hal tersebut untuk mengantisipasi sengketa lahan dan permasalahan lainnya. Dari sisi dokumennya, jadi dokumen-dokumen yang punya itu harus benar-benar clear, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Investor banyak yang datang, tapi harus juga clear soal dokumen yang kita punya. Jadi saat ini lagi proses pembuatan pantai buatan ya Pak? Kalau itu sudah lama prosesnya, tetapi kita ingin bahwa untuk pembangunannya jangan sampai ada timbul masalah di kemudian hari. Wisata Banyu Taman Ancol, salah satu upaya Pemkot Palembang dorong kunjungan wisatawan yang ditarget ke 6 juta wisatawan per tahunnya. Abidin Riwanto, PAL TV. Nah, memang Nian Pulau Kemarau ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Palembang, Cak Sania, yang memang cukup sulit nih untuk dijangkau oleh masyarakat Kota Palembang. Nah, ke sana itu nak pakai ketek dulu, nak pakai speedboat dulu, nak pakai kapal dulu, Cak itu kan. Nah, ini hari pemerintah Kota Palembang nak jadi ke Pulau Kemarau itu salah satu tempat wisata yang baru, Cak Sania. Nyamui dengan ala-ala Ancol. Jadi Cak Mano, kita tunggu baik realisasinya, Cak Sania. Semoga terrealisasi. Kalau Cak Sania Dewe pernah ke Pulau Kemarau? Oh sering. Ngapain? Sering. Karena kan kita tuh walaupun sulit nih dijangkau Pulau Kemarau itu, kita tuh ketika kita naik ketek itu kita bisa juga yang lain. Karena itu kan one stop destination yang ada di Palembang. Iya, dan juga punya nilai sejarahnya, Cak Sania. Kalau tahu siapa nilai sejarahnya yang dari Pulau Kemarau itu? Kalau sejarah Pulau Kemarau itu ada dari G30 SPKI sama Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, kalau untuk legendanya yang unik itu dari Tambunan sama Putri Siti Fatimah. Iya benar. Kalau Tambunan itu kalau tidak salah itu dari negeri Cina ya, dan juga Siti Fatimah itu dari kerajaan Sriwijaya. Benar. Jadi itu merupakan salah satu legenda yang sudah turun-menurun bagi masyarakat Kota Palembang. Jadi buat yang belum tahu, Pulau Kemarau itu punya legenda dan value yang luar biasa nih bagi masyarakat Sumatera Selatan. Jadi pemerintah kota juga nak nge-explore itu supaya tidak habis ataupun tidak tenggelam oleh massa. Jadi masyarakat ataupun pemuda-pemuda generasi penerus bangsa saat ini tuh sedikit-sedikit tuh lupa mengenai sejarah Kota Palembang. Jadi harus terus digali. Iya, jadi harus terus diperbarui, terutama untuk pemerintah ataupun pemerintah terkait mengenai pariwisata ataupun destinasi yang ada di Kota Palembang. Yang kita tahu, Sania, Kota Palembang itu juga kota yang tertua di Indonesia dan juga banyak sejarah dan pastinya legenda-legenda yang menarik lainnya. Cak Sania kan sudah banyak nih pengetahuan mengenai wisata budaya di Kota Palembang. Pacak disebut tidak, Cak Sania? Apa-apa Beni wisata selain dari Pulau Kemarau itu? Kalau wisata di Palembang itu kan karena kita tahu Palembang ini kota tertua di Indonesia, yang pasti kita di sini banyak museum, Kak. Salah satunya Museum Balaputra Dewa yang itu mengoleksi hampir 4.000 koleksi, itu dari zaman kerajaan sampai zaman Kesultanan Palembang.
Ya, Mang Cek Bicek, kita lanjut ke informasi yang kedua. Ini dari BMKG, himbau warga pantau informasi update cuaca. Nah, berapa hari terakhir ini Mang Cek Bicek, kita jingok hujan lebat sudah terjadi 2 hari ini, cukup lebat dan juga menyebabkan banjir, sehingga oleh karenanya warga diminta untuk terus memantau informasi yang disediakan. Kita jingok beritanya, Mang Cek Bicek. Beberapa hari terakhir hujan lebat pada Daluari melanda kota Palembang. Bahkan hujan pada Rabu Dalu sampai dengan Kamis dini hari ngebuat sebagian besar kawasan kota Palembang tergenang cukup dalam. Nanggepi hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Desindra Dedi Kurniawan ngatoke, curah hujan yang terjadi pada 6 Oktober dini hari meruap curah hujan tertinggi jeru 30 tahun terakhir. Masih nguatnya La Nina dan IOD negatif menjadi faktor penyebabnya. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai banjir dan bencana hidrometeorologis lainnya karena proses serunya anyu yang liwat drainase yang ada. Tidak sebanding dengan tingginya curah hujan, masyarakat juga diminta untuk selalu waspada dan rutin meriksa informasi update dari BMKG, baik lewat media sosial maupun laman web. Kami sampaikan, jadi di bulan Oktober ini, di awal Oktober ini kita sebenarnya sudah memasuki awal musim hujan. Terlebih lagi di saat awal musim hujan ini kita juga signifikan muncul fenomena cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim seperti hujan sangat lebat, kemudian angin kencang, puting beliung dan petir. Nah, dampak dari cuaca ekstrim ini sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, ya. Tidak hanya di sektor ekonomi, tapi juga sektor transportasi juga perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrim ini. Sehingga diharapkan masyarakat selalu mengupdate informasi dari BMKG, khususnya BMKG SMP 2 yang sudah disediakan di berbagai macam kanal, baik melalui medsos, web, dan sebagainya. Sandi Pratama, PAL TV. Nah, ini sudah kita jingok bahwa memang cuaca 2 hari ini kurang baik ya, Kak Eo. Nah, jadi untuk masyarakat, Mang Cek Bicek, teman-teman, kawan-kawan, sanak delur galo-galo yang ada di Kota Palembang, dihimbau untuk terus pantau informasi karena jangan sampai terjebak. Cak aku kemarin ini terjebak, begaya-begaya balik langsung ada banjir, tiba-tiba nyampe rumah banjir, akhirnya harus balik lagi ke daerah awal karena sudah terjebak banjir itu cukup dalam. Jadi ini juga cukup membahayakan untuk masyarakat. Dipantau terus informasi, jangan sampai terjebak banjir. Iya, kalau kita terjebak banjir itu agak nyelekit, Cik Sania, apalagi kalau sudah macet, hujan gerimis, banjir pula, apalagi buat pengendara roda 2 motor, Cik Sania. Diwanti-wantinian buat pengendara roda 2 motor, kalau hujan juga harus sedia jas hujan. Sedia jas hujan sebelum hujan, Cik Sania. Untuk kita tulah. Dan tentunya kita masih ada informasi, masih banyak yang bakal kita sajikan untuk pemirsa di pagi hari ini, tentunya di Jumat 7 Oktober 2022. Dan jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. TV masih sedia nyaksi ke Halo Palembang kita di pagi ini, dan tentunya kita live di mana Cik saja? Di Ombudsman Indonesia Sumatera Selatan. Dan kita tadi sudah menyajikan beberapa informasi mengenai Kota Palembang, tentunya di cuaca yang cukup ekstrim beberapa hari ini, Cik Sania. Memang kurang lebih sampai 3 hari ini Cik Sania, hujan terus setiap sore. Sampai pun juga banjir di beberapa tempat di Kota Palembang, yang buat kita juga sebagai masyarakat Kota Palembang harus hati-hati kalau nak berjalan kemana-mana. Dan juga tentunya harus sedia jas hujan sebelum hujan, bukan sedia payung lagi. Dan juga pastinya kita sekarang sudah bersama 2 narasumber yang luar biasa. Contohnya di pagi hari ini ada siapa, Cek? Dan juga ada Bapak Rahadian Vishu Kumoro sebagai Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan. Halo Pak, selamat pagi.
Dan juga tentunya di sampingnya juga ada salah satu narasumber yang luar biasa juga kita di pagi hari ini, ada Ibu Hikmah Meliana sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas ataupun kita sering singkat sebagai HWD Sumsel. Dan tentunya juga kita bakal ngobrol sedikit juga Cak Sini di pagi hari ini, tentunya di hotline kita di 081197033737. Buat pemirsa Pal TV yang nak ngobrol langsung sama kita, boleh langsung telepon kita di sini. Iya. Cak mana Cak? Langsung kita ngobrol. Sudah penasaran nih mungkin Manca bisa di rumah dengan Bapak dan Ibu tamu kita pada hari ini. Maju, boleh Cak Sini. Oke. Halo Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bapak. Apa Dan kabar juga hari ini, Pak? buat Baik ya Pak ya. Baik ya hari ini. Santai Bu, santai. Kalau oke, kita bakal nanya dulu Bu dikit Bu. Ini buat Ibu Rahadian, maaf Bu Hikmah ya, Bu ya. Dan juga Cak mana Bu sebagai tempat berhimpunnya penyandang disabilitas sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pihak dari HWD itu Bu untuk disabilitas di Sumatera Selatan ini Bu? HWD itu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kami dari HWD ini merangkum semua ragam disabilitas khususnya perempuan. Dan kami dalam menghimpun atau memberdayakan rekan-rekan kami disabilitas khususnya perempuan menyangkut tentang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu hak-hak penyandang disabilitas. Oke. Baik, Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, saat ini sudah ada berapa anggota nih di HWD Sumsel? Anggota di Sumsel yang aktif sekarang kurang lebih 50 orang. Tapi kita data di HWDI, semuanya Kota Palembang itu kurang lebih baru-baru ini sekitar 2.000 penyandang disabilitas itu, tapi semuanya ragam disabilitas. Tadi Ibu ngatoke bahwa ini khusus wanita Bu ya. Kalau boleh tahu sih Bu, berapa sih Bu total penyandang disabilitas wanita yang ada di HWD tersebut Bu? Itu tadi yang aktif kurang lebih 50 orang, yang terdata dengan HWDI itu 200 penyandang disabilitas Kota Palembang. Jangan-jangan sudah lebih, sebanyak kemarin kita merekam EKTP di layanan publik itu untuk khusus disabilitas, terutama yang disabilitas berat. Oke, untuk saat ini keadaan mereka tuh seluruh anggota kayak mana Bu? Anggota sekarang kami di HWDI itu ada usaha masing-masing di rumah. Istilahnya ada yang ibu rumah tangga, tapi dia ada kerajinan, ada penjahitan. Seperti saya sendiri, saya tukang jahit. Kami dari HWDI mendapatkan orderan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan membuat tas dari bahan jumputan itu 500 piece tas itu. Jadi memang diperdayakan untuk kreatif Bu ya? Iya betul sekali. Sejauh ini kalau untuk tadi kayak buat tas, buat anyaman itu langsung dijual atau dikumpulkan dulu? Sementara kami dari HWDI kami mendapatkan orderan. Kalau untuk memproduksi, misalnya seperti memproduksi mau dijual itu kayaknya kendala kami cara pemasarannya untuk rekan-rekan kami disabilitas. Kami pingin sekali seperti ada binaan misalnya dari pihak swasta atau pihak pemerintah, kami pinginnya ada binaan biar kan pemasaran kami memproduksi hasil-hasil disabilitas bisa dipasarkan dengan baik. Oke, untuk Bapak sendiri nih Pak, sebagai asisten penerimaan dan verifikasi laporan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan, Cak mana sih Pak, menurut dari Ombudsman Dewek Pak, sejauh ini peran dari HWD di Sumatera Selatan? Oke, terima kasih. Jadi saya mau menanggapi HWDI ini sepertinya suatu wadah yang positif gitu ya, baik sekali gitu ya. Jadi ada satu komunitas yang memang menaungi itu ya Ibu ya, menaungi dari rekan-rekan kita kaum difabel, disabilitas kalau menurut undang-undang. Jadi dengan berkumpulnya teman-teman penyandang disabilitas itu bisa saling share pengalaman, share ilmu dan sebagainya.
dan bisa juga mengadvokasi gitu ya, mengadvokasi para penyandang disabilitas dalam hal apapun gitu, dalam bantuan hukum, dalam pelayanan publik dan lain sebagainya. Jadi ya komunitas ini, himpunan ini sangat baik dan memang diharapkan tidak hanya ada di Kota Palembang, tapi ya kalau bisa ada di seluruh kabupaten kota. Seperti itu. Ya Pak ya? Iya. Oke. Baik Pak, nah untuk menurut Bapak nih, apakah saat ini perhatian dari pemerintah terhadap penyandang disabilitas itu sudah bagus belum Pak? Oke, baik. Sebenarnya undang-undang tentang disabilitas itu udah lama ya. Udah lama. Dari tahun 2011 terkait konvensi penyandang disabilitas. Kemudian ada lagi di tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 ya. Di Undang-Undang 2011 itu sendiri sudah dijelaskan tentang hak-hak disabilitas. Jadi banyak sekali hak-hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas, dari hak pekerjaan, dari hak untuk pendidikan, sampai dengan hak pelayanan publik. Dan itu diatur juga di Undang-Undang tentang disabilitas tahun 2016. Nah, pemerintah sendiri sudah banyak membuat undang-undang tentang olahraga, tentang perkereta apian, tentang bangunan, tentang pelayanan publik dan sebagainya. Di tiap undang-undang itu menjelaskan tentang pemerintah itu harus peduli terhadap pelayanan publik. Nah, sekarang kita lihat bahwa pemerintah sekarang sudah mulai concern terhadap pemenuhan terkait kebutuhan pelayanan publik seperti itu. Sarana prasarana sudah mulai dipenuhi. Ombudsman sendiri dari tahun 2014 melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 25/2009. Di situ Ombudsman melihat apakah pemerintah itu sudah menyediakan sarana prasarana atau komponen standar pelayanan publik sesuai undang-undang. Di komponen tersebut termasuklah penyandang disabilitas. Apakah pemerintah menyediakan rambatan? Apakah pemerintah menyediakan jalur miring? Apakah pemerintah menyediakan ruang laktasi dan sebagainya? Dan pandangan kami lihat 2014 memang masih jauh seperti itu. Undang-undangnya sudah lama, tapi ternyata pemerintah belum juga bergerak. Tapi lambat laun semakin ke sini pemerintah sudah mulai concern terhadap pemenuhan standar pelayanan publik bagi teman-teman kita kaum disabilitas. Oke, tadi Bapak menyebutkan bahwa apakah berarti belum ada dong Pak peran dari pemerintah mengenai disabilitas ini? Oke, jadi sebenarnya sudah ada ya peran dari pemerintah gitu ya, dari pemenuhan komponen standar pelayanan publik, kemudian dari dinas terkait juga sudah memberikan keterampilan kepada teman-teman kita yang kaum difabel seperti itu. Dan mungkin kita pindah ke Ibu Hikmah dulu Pak ya. Sebagai ketua nih Bu, apa sih Bu tantangan terbesar Ibu sebagai ketua dari HWD Sumsel ini Bu dalam menangani disabilitas ataupun mengajak teman-teman disabilitas tersebut untuk bangkit Bu, seperti apa untuk memberikan semangat itu sebagai tantangan Ibu sebagai ketua Bu? Tantangan kami di HWD itu untuk masalah disabilitas ini, terutama yang dari masyarakat, belum begitu paham dan belum begitu ramah dengan disabilitas. Terutama yang di keluarga. Di keluarga itu penyandang disabilitas ada kayak disimpan. Nah, tapi kita usahakan, kita motivasi dengan keluarga jangan disimpan. Karena hak-hak disabilitas sudah terbuka lebar untuk peluang-peluang kita. Rekan-rekan kita di Palembang ini sangat membutuhkan seperti ramah dengan disabilitas dan lingkungan dan orang tua juga jangan disimpan anak. Ya. Kalau ini kan khusus rumah disabilitas itu khusus wanita Bu ya. Kalau khusus prianya seperti apa Bu? Apakah akan ada HPD khusus pria? Karena ini especially-nya itu khususnya ke wanita. Bagaimana yang
disabilitasnya itu pria, apakah ada tempat naungan juga ataupun wadah bagi mereka dalam berkreativitas? Itu seperti apa? Apakah akan soon-nya nanti ada atau seperti apa? Kayaknya belum ada seperti untuk atau laki-lakinya ya. Ini kita ini kan ada organisasi penyandang disabilitas. Itu namanya PPDI. Nah, itu payung organisasi seluruh organisasi penyandang disabilitas. Di situ ada Gerkatin yang tuli, di situ ada HWDI di bawah PPDI, ada juga itu Pertuni itu yang netra, dan juga intelektual. Jadi payung organisasi itu di PPDI. Jadi semuanya ragam disabilitas itu ada laki-laki dan perempuan gabung satu payung organisasi. Satu payung. Iya. Oke. Nah Bu, untuk pandangan Ibu nih sebagai Ketua HWD ya Bu ya, pelayanan buat penyandang disabilitas di Sumsel saat ini apakah sudah layak untuk teman-teman Bu? Sementara alhamdulillah pelayanan untuk disabilitas sekarang sudah terbuka, sudah ramah dengan disabilitas, terutama untuk perekaman iktp, seperti akses disabilitas untuk LRT, kita kan ada sebagian belum, tapi mulai terbuka supaya Pak Gubernur sangat mengapresiasi untuk rekan-rekan disabilitas, terutama yang di disabilitas seperti yang Gerkatin sudah ada yang kerja di Samsat, ada juga di perpustakaan, jadi memang sudah terbuka lebar istilahnya, ada hak untuk penyandang disabilitas di Kota Palembang, tapi di kabupaten kota kayaknya belum sangat banyak. Mengenai hak-hak yang Ibu sudah jelaskan tadi sama kita, sama pemirsa Pal TV juga, hak-hak yang seperti apa Bu, yang berhak didapat oleh orang-orang penyandang disabilitas, seperti yang Bapak jelaskan tadi, dari hak pendidikan, dari hak pelayanan, apakah itu sudah semuanya Bu didapat oleh disabilitas tersebut, terkhususnya dari HWD ini? Apakah memang ada binaan khusus dari pemerintah? Apakah memang dari organisasi yang menaungi ini saja? Kalau untuk pendidikan sudah ada inklusi di SMP 15. Sementara di HWD ini tidak ada binaan seperti sekolah. Tapi layanan publik itu seperti perekaman iktp, kesehatan kita tidak ada hambatan sekarang. Olahraga sekarang kan, apalagi olahraga kan tidak ada hambatan sama sekali. Sudah ada. Memang sekarang udah memuncul kepada pemerintah tuh ke disabilitas, diutamakan difokuskan untuk disabilitas, seperti grading block, dataran miring, RAM. Jadi memang sudah ada kelihatan, memang sebagian Kota Palembang saya lihat keliling itu termasuk di angkutan umum seperti di Transmusi itu belum akses untuk disabilitas karena dari halte ke mobil itu terlalu tinggi. Dan untuk umurnya sendiri Bu, yang dari HWD ini dari umur berapa ke berapa Bu? Yang paling muda sampai yang tua? Karena kita di sini belum tahu nih Bu, apa yang dilakukan oleh disabilitas di umur tersebut, dan juga apa yang dilakukan di disabilitas yang sudah berumur seperti itu Bu. Yang paling tua ataupun yang paling muda itu berapa range umurnya? Di HWD ini usianya sudah ibu-ibu, ada yang punya nenek-nenek gitu ya. Tapi kita juga yang anak-anak, misalnya kita juga ada masukan dari masyarakat, usia anak, kita dirujuk, kita konsultasi dengan sekolahan sampai kita sekolahkan. Tapi kalau untuk di kaum disabilitas HWD ini dari umur 17 sampai 70. 17 sampai 70. Iya. Nah Bu, ini pada saat ini kan tadi anggota baru beberapa ya Bu ya. Nah, seandainya di luar ada teman-teman yang ingin bergabung nih Bu, tertarik, teman-teman disabilitas ingin bergabung nih di HWD, itu bagaimana Bu caranya Bu? Kami tidak ada persyaratan apa-apa, tapi kami memotivasi untuk kaum disabilitas, terutama yang perempuan, kita ambil, kita minta data, dia gabung, kita tidak ada masalah, dia mau gabung dengan kami, tidak ada hambatan. Oke, pecahnya obrolan kita di pagi ini cukup menarik, Cik Sania. Tapi tentunya kita bakal
ngasih informasi mengenai disabilitas lagi dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Tapi setelah yang lewat Siko ini tetap di Halo Palembang. Terima kasih masih bersama kami berdua di Halo Palembang, dan tentunya kita di sini masih dengan Ibu Hikmah Meiliana dan Bapak Rahadian. Nah, untuk Manca Bisa di rumah yang pengen langsung tanya-tanya dengan Ibu Hikmah dan juga Bapak Rahadian, bisa langsung hubungi ke nomor 0811 9703 737. Nah, dan tentunya kita bakal ngobrol langsung iya, kesannya dengan kedua narasumber yang luar biasa ini yang tadi sebelum iklan tadi kita sudah bahas-bahas mengenai disabilitas. Iya, betul. Jadi buat penyandang disabilitas jangan putus asa, tetap semangat karena memang kita harus menjalaninya dengan happy. Iya, betul. Jangan ada kata-kata insecure. Iya, betul sekali. Oke, kita bakal lanjut ini, kita bakal tanya-tanya lagi sama Bapak dan Ibu. Oke, Ibu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Pengen tahu nih tentang HWD lebih lanjut. Sejauh ini, apakah Bu penyandang disabilitas ini yang di Sumatera Selatan khususnya punya prestasi, Bu, yang pernah mengharumkan nama Sumsel atau Palembang sendiri, atau prestasi lain yang telah membawa nama HWD? Kalau di HWDI belum ada yang membawa nama prestasi, tapi di Sumatera Selatan seperti di Kota Palembang di olahraga itu banyak penyandang disabilitas berprestasi seperti olahraga, angkat berat, ada yang panahan, juga yang netra juga sama kayak gitu. Oke, untuk Pak Rahadian, Dewa Pak, bagaimana Pak peran Bapak sebagai terkait dari Ombudsman ini Pak? Apakah ada pengaduan dari penyandang disabilitas ini mengenai pecah kekerasan ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan dari disabilitas? Nah, memang ada beberapa rekan teman-teman kita yang dari kaum difabel itu mengadukan permasalahannya, terutama terkait KTP seperti itu ya. Ombudsman jadi bereaksi cepat gitu dan melakukan pelayanan yang lebih. Ombudsman melakukan kunjungan ke lapangan, terus mendatangi rumah pelapor yang memang menjadi kaum difabilitas, dan itu kita berikan pelayanan dengan mudah dan cepat, seperti itu. Pelayanan dengan mudah dan cepat itu seperti apa? Salah satu contohnya, Pak. Oke, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita melakukan kunjungan ke rumah pelapor, seperti itu. Jadi memang waktu itu ada pelapor tunanetra yang memang kesulitan untuk mengakses baik handphone maupun sebagainya. Namun ada saudaranya memang proaktif gitu ya, menghubungi Ombudsman dan melaporkan permasalahannya. Jadi Ombudsman langsung turun ke lapangan, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan permasalahan selesai. Jadi Ombudsman itu terbuka Pak ya, untuk siapa saja, salah satunya juga untuk kaum disabilitas, kalau ingin mengadukan ataupun memberikan aspirasinya mengenai apa yang dialami, seperti itu Pak ya. Dan itu diatur di Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan khusus kepada kaum difabel, seperti itu. Jadi nggak ada pembeda Pak ya? Tidak ada. Oke. Dan untuk Ibu Dewi, Bu, untuk disabilitas itu bisa dijelaskan secara rinci Bu, disabilitas itu dari apa saja, seperti apa saja Bu? Untuk seperti yang tunanetra ataupun sensorik tadi, itu apa saja Bu dari disabilitas? Ragam disabilitas ini ada 4. Disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik. Contohnya disabilitas fisik seperti yang saya sendiri pakai tongkat atau pakai kaki palsu. Yang kedua disabilitas intelektual itu yang wajahnya sama, Down syndrome itu atau termasuk autis, dan
disabilitas sensorik itu disabilitas netra, dan intelektual itu rungu wicara. Oke, Bu. Nah, Bu, untuk saat ini, Bu, apakah ada pelayanan hukum buat penyandang disabilitas? Pelayanan hukum untuk disabilitas ada. Tapi kami dari HWDI kita ada PIK PPD. PIK PPD itu Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas. Itu di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara kasus-kasus belum ada yang lapor ke HWDI, tapi kita merujuk ke PIK PPD. Oke. Nah, Ibu, tadi Ibu menjelaskan bahwa ada beberapa ragam dari disabilitas itu sendiri, Bu, ya, seperti sensorik, fisik, tadi yang Ibu nyebutkan wajahnya yang beragam, sama seperti itu, Bu, ya. Apakah dari HWD ini sendiri, Bu, adakah pengkhususan dalam pembinaan dari beragam dari disabilitas tersebut, Bu? Sementara kan kita disabilitas di HWDI itu kalau memang ada program pelatihan, kalau memang ada beliau-beliau itu kita khususkan karena hambatan berbeda-beda dengan penyandang disabilitas. Kalau masalah disabilitas fisik tidak ada hambatan. Seperti rekan kita yang netra, dia kan hambatannya melihat. Jadi misalnya kita harus mendampingi hambatan. Yang rungu wicara kita harus butuh juga bahasa isyarat. Jadi seperti yang mental atau wajah sama itu harus ada pendamping dan penyandang disabilitas yang mengasihkan informasi. Oke. Nah, Bu, kalau terkait dari disabilitas yang Ibu jelaskan tadi nih, Bu, kalau ketika kita melihat nih, Bu, ada disabilitas di jalanan ataupun mereka yang nggak tahu mau pulang kemana, karena saya pernah sempat melihat memang seperti yang Ibu jelaskan disabilitas yang pertama tadi yang mukanya sama seperti itu, Bu, itu sering kali, Bu, berada di jalan, sering kali mereka berkeliaran. Itu kalau misalkan kita mau sebagai masyarakat nih, Bu, ya, untuk pengaduan ataupun untuk memberitahukan keberadaan mereka itu seperti apa? Apakah memang ada pusat pengaduannya untuk seperti dinas sosial dan seperti apa itu? Ya, pengaduannya memang misalnya dia ada yang masyarakat mengadu ke HWDI, HWDI kita ambil, kita tampung dan kita melapor ke dinas sosial atau sentra Budi Perkasa sekarang. Ya, sekarang multi layanan. Oke, jadi memang ada khusus wadahnya, Bu, ya, jika ada memang disabilitas yang terlantar seperti itu. Nah, khususnya untuk disabilitas yang terlantar, Bu, seperti itu. Apakah memang mereka dirangkul semua? Apa memang mereka dikembalikan di keluarganya? Karena mengingat kan kalau untuk disabilitas pasti mereka mentalnya itu down, Bu, seperti mereka kena bullying dan lain sebagainya. Itu apakah ada peran HWD dalam hal itu, Bu? Peran HWDI ada untuk motivasi rekan-rekan kita seperti itu. Tapi kita masih merujuk sekali lagi ke dinas sosial. Itu yang berwenang kalau memang dia soalnya untuk wadah disabilitas seperti HWDI untuk dirumahkan tidak ada. Oke, sepertinya ada penelpon dari pemirsa Pak. Halo, dengan siapa? Halo? Halo, selamat pagi. Terputus? Pecahnya habis pulsa, pecahnya. Isi dulu. Oke, kita lanjut tadi sampai mana? Maksudnya ingat? Sampai tadi kalau misalkan ada motivasi, bullying dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini ada? Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Oke, tadi sempat terputus teleponnya. Kita boleh undang kembali nih bagi pemirsa PAL TV yang mau nelpon ke langsung baik ke 0811 9703 737. Jadi buat pemirsa yang nelpon boleh langsung. Oke. Dan tentunya untuk yang terakhir nih untuk Bapak, kedepannya apa Pak sebagai dari Ombudsman ini untuk penyandang disabilitas nih kedepannya harapannya? Oke, saya akan bicara dari sisi pelayanan publik ya. Jadi kaum difabilitas, kawan-kawan kita kaum difabilitas terkait pelayanan publik jangan dibeda-bedakan lagi. Jangan
didiskreditkan, jangan dikucilkan lagi. Pemerintah sudah perhatian sebenarnya dari dulu, kata bahasanya itu penyandang cacat berubah menjadi penyandang disabilitas, Ibu ya, betul ya. Kemudian ada lagi menjadi difabel, different ability seperti itu. Nah, berharap bagi penyelenggara pelayanan publik itu bisa lebih aware, perhatian gitu ya terhadap kaum difabilitas. Jangan sampai pemenuhan komponen standar pelayanan publik asal-asalan, hanya pemenuhan, tapi tidak ramah gitu. Karena Ombudsman juga lihat ada rambatan, ada jalur miring. Cuma kalau jalur miring yang 45 derajat, apakah itu ramah? Tentu tidak gitu ya, malah membahayakan. Ada jalur jalan sudah bagus, niatnya sudah baik pemerintah. Cuman jalur jalan ujung-ujungnya mentongnya ke pohon, itu kan membahayakan, malah terputus tanpa jelas. Jadi memang untuk edukasi undang-undang, kemudian ilmu terkait disabilitas itu memang harus dikuasai oleh pemerintah. Jadi tidak asal-asalan, tidak hanya pemenuhan ya tanpa ada ilmunya seperti itu. Oke. Jadi berharap kaum disabilitas bisa merasakan pelayanan publik yang sama dengan orang yang biasa. Baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya itu dari Bapak Rahadian ya. Kalau dari Ibu Hikmah sendiri nih Bu, harapan Ibu ke depannya nih bagaimana Bu? Harapan dari kaum disabilitas untuk mereka ramah dan juga rekan-rekan yang masih bisa di kabupaten kota atau di kota Palembang sendiri masih ada rasa minder, tolong dikeluarkan, harus berani, kita harus semangat. Harus semangat ya Bu ya. Oke, berarti harus semangat Cak Sania, jangan ada rasa aku nih Cak ini tidak pantas buat kawanan sama kau. Aku nih Cak ini tidak pantas buat kesini. Jadi hilangkan semua itu Bu ya. Jadi kita harus tetap semangat. Yang pastinya terus memberikan motivasi buat kita sendiri bahwa kita bisa. Tidak kata yang membedakan bahwa kita sama yang disabilitas Bu ya. Semuanya sudah terbuka, termasuk juga pemerintah sudah merangkul itu semua, benar Pak ya? Betul. Dan tentunya pemirsa Pal TV sudah tidak terasa, biasanya kita sudah hampir sejam ngawani Mang Cek Wicek di rumah di edisi 7 Oktober kita di 2022 ini. Dan kita ucapkan makasih juga sama kedua narasumber kita yang luar biasa dari Bapak Rahadian dan juga Ibu Hikmah yang sudah bersedia menunjukkan informasi mengenai disabilitas dan juga pihak dari Ombudsman dalam menanggapi disabilitas tersebut. Dan akhir kata aku Haryadi. Dan aku Cek Sania, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai musinya, terkenal dengan tempenya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesal. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. 76 tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang sebentar. Setelah sempat dihindari, kini masyarakat berburu vaksinasi COVID-19.